Aku dituakan di kampung. Ini yang sulit. Dituakan aku di kampung itu sehingga dianggap orang aku berilmu. Padahal tidak. Inilah yang sudah dimaksudku, Abun, berikanlah aku wejangan-wejangan ataupun pegangan-pegangan atau wirid-wirid. Nah itu akhir ya. Jadi insya Allah bisa berkesinambungan. Memang aku nggak ada ilmu sedikit pun tentang agama ini karena aku tukang suntik. Mantri katanya. Iya Pak Mantri. Pak Mantri lah, tapi udah pensiun. Iya. Tapi sampai saat ini setelah pensiun tak pernah lagi kerjakan itu. Mohon maaf, Pak, namanya siapa? Hasanuddin Arwan. Pak Hasanuddin di mana tinggalnya? Di Sionggak. Sionggak itu kalau ke Mandoge. Lewat Mandoge. Lewat 15 kilo. Cuma kami sudah kecamatan Buntupane. Karena kami ada juga anak yang disarani, sering-sering kalau kami di sana memang dari Mandoge lebih enak, itu sepi. Iya. Lebih sepi. Lewat ke Kisaran. Oh iyalah, banyak ada di situ orang dari sana. Orang tua bun satu orang kisaran. Kisaran. Orang kisaran. Menantu. Anak bun nikah orang kisaran. Manurung. Di kota Kisaran? Di kampung apa itu namanya itu? Dari sini seingat kami itu ada polsek belok kiri itu. Polsek. Sebelum Kisaran. Silo Jawa. Silo Jawa. Sungai Nadoras. Iya, Nadoras ya. Sungai Nadoras. Iya, betul. Itu keluarga Manurung dia deh. Iya. Iya. Haji Sani Manurung. Nah, ini dulunya bapak namanya Muhammad Yunus Manurung, meninggal. Oh, kenal saya? Itu. Kenal saya kalau itu. Oh iya, Yunus Manurung. Kenal ya. Keluarga itu semua, Haji Sani, Haji Nukman. Semua kenal saya termasuk. Menantu bapak inilah itu satu. Iya, satu. Abun. Yang mana lah nanti sih. Kalau ke sana tinggal ke rumah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya kan, jadi kita bukan. Aku memang ini. Abun tak ada punya ilmu, sedikit pun gak punya ilmu di agama ini. Memang gak pernah belajar agama. Tidak pernah aku belajar agama khusus begitu. Ini begini, kita kan terbuka aja apa ya kan? Khusus gitu nggak pernah ya? Enggak pernah. Tapi khusus. yang apa otodidak kan banyak. Hah? Yang otodidak kan banyak. Pak Hasan, ilmu adalah bahagian dari Islam. Ilmu itu bahagian dari Islam. Bahagian berarti Islam itu lebih besar, ilmu itu kecil ya. Bukan maksudnya melayaskan ilmu, bukan, tapi dibandingkan dengan sebuah bentuknya Islam lebih besar gitu. Islam itu lebih besar, ilmu itu dalam bingkai Islam itu. Tapi begini, aku merasa malu sendiri. Nah, sebenarnya malu akunya gini ya, Bu. Nggak punya ilmu tapi dituakan orang. Nampak Ustaz sendiri kan aku dituakan orang kan. Bukan aku cerita omong kosong ini. Dan Pak Hasan, malu itu adalah menang Islam. Al-haya'u minal iman, kata Rasul. Kalau orang sudah masuk punya malu, Islam lah dia. Nah, kaitannya kadang-kadang cara definitif itu ya. Aku nggak punya ilmu. Aku malu. Itulah ilmu itu sebenarnya. Cuman di sana teori, di sini prakteknya gitu loh Pak Hasan. Bedanya itu saja. Di sana teori, rasa itulah prakteknya. Bapak teori nggak mau memiliki, tapi prakteknya mau miliki. Kan nggak jauh beda sih itu. Nah, udah paham yang bermaksudkan itu? Teorinya di Bapak nggak ada. Kan al-haya'u minal iman. Sementara tadi bapak nggak punya ilmu, tadi malunya tinggi. Udah itu tadi yang teori tadi. Sebenarnya, cuman bapak istilahnya kalau dalam bahasa tasawuf ini majdzub namanya. Ngapa? Bapak nggak melalui proses, tiba-tiba nongkrong di atas sudah gitu loh. Dan ini semua namanya karunia dari Allah. Wama atau irobbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak bisa ditentang dan Allah berhak memberikan kepada siapa saja. Karena Allah itu maha segalanya, mutlak dia. Allah akan memberikan satu perasaan kepada orang yang tidak pernah belajar. Dan Allah juga mampu mencabut perasaan dengan orang yang ilmunya setinggi langit. Pak Hasan pernah melihat profesor, pernah dengar tidak ya? Ilmunya macam mana itu?
tinggi. Tapi kenapa dia mendukung yang jelek, kenapa? Itu kan jawaban itu. Profesor Ustaz. Agung kok kolom jembatannya ilmunya Bapak bisa. Tapi sang profesor itu juga yang batil-batil yang dia dukung. Kenapa? Perasaan itu dicabut sama Allah. Sama dia dikasih satu teori dan sistem, tapi rasa nggak ada sama dia. Hanya pintar ngomong saja, hatinya kosong itu Pak Hasan. Kebalikan dari Bapak, Pak Hasan nggak belajar, nggak punya apa-apa, bahkan mungkin nggak bisa baca. Tapi rasa dikasih, kan nggak masalah sih. Contohnya lagi kalau Abang dekatkan lagi, seperti ini dikasih makan nasi dan kenyang. Ini nggak dikasih makan nasi, kenyang. Bagusan mana? Bagusan yang kenyang nggak dikasih makan nasi. Itulah Pak Hasan sebenarnya. Nggak belajar tapi punya rasa. Itulah Bapak sebenarnya. Abang nggak belajar, nggak punya, tapi punya rasa. Dan kadang-kadang pun yang belajar secara mati nggak punya rasa. Yang makan banyak, 2 gerobak makan nggak kenyang itu banyak. Kalau masih makan kenyang itu masih logika. Hanya Pak Hasan termasuk kelompok yang ketiga ini. Tidak makan tapi kenyang. Syukuri itu. Ya, tapi Iya, syukuri itu dulu. merasa bersalah itu ada gitu. Merasa bersalah itulah iman itu. Orang munafik mana pernah merasa salah dia. Bener saja sama dia. Itulah ilmu itu. Itulah rasa. Kalau dalam bahasa Arab namanya dzuk wal wijdan. Itulah rasa itu. Kalau saya dibeli itu Pak Hasan, nggak bisa. Dicari, nggak ada sekolahnya itu, nggak ada. Yang tanpa makan kenyang ini nggak ada sekolahnya ini. Nggak bisa disekolahi. Dikejar pun nggak bisa. Hanya anugerah dari Allah. Yu'tillahu man yasha. Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Kalau inginkan dikasih. Loh, apa Nabi Sulaiman itu minta menjadi nabi yang paling kaya bisa terbang? Enggak, tapi dikasih. Dikasih. Contoh yang paling besar. Dahsyat sama Allah ini. Nabi Daud tahu Pak Sulaiman, Nabi Daud kerjanya ada gembala kambing. Gembala kambing kerjanya. Tapi dia nggak menjadi nabi. Itu hak Allah, nggak ada bisa kita keluar sendiri. Karena yang penting setelah kita terima. Makanya dalam ayat Al-Quran yang sering dipelintir oleh kalangan-kalangan orang yang memang berusaha, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini diterjemahkan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali seseorang itu merubah nasib. Ini tafsir gila namanya, nggak ngerti Al-Quran itu namanya. Bukan begitu. Kita kan yang bikin bingung sekarang kan zaman fitnah segala macam ini yang bikin bingung kita punya. Iya. Zaman fitnah ini kan bingung. Ada tahapannya Pak Hasan. Pak Hasan syukurilah dengan karunia Allah ini. Ya alhamdulillah. Udah dikasih kepercayaan. Artinya kalau masyarakat menganggap kita berilmu, ya kita harus menjadi waspada gitu, jaga diri gitu. Orang bilang Pak Hasan berilmu, kan nggak mungkin Pak Hasan tega minum tua, kan nggak mungkin kan. Nah, kalau Itu yang harus dijaga itu. Namanya mensyukuri karunia Allah. Syukuri karunia Allah itu. Kalau ada waktu lapang datang kemari. Kalau ustaz-ustaz yang ada, ya kalau nggak ya aku nggak kenal sama gitu. di jalan pun udah gue lagi ngapain kali kita katanya kayak gitu kan. Ada bilang aku udah banyak dosa gue ya, aku bilang gede karena kenapa? Aku nggak punya ilmu. Tapi jangan orang aku berilmu gue bilang itulah dosaku, kan dosa itu bilang. Iya, dosa kata juga. Ini juga orang bilangnya dosa kan. Iya, artinya Bapak Hasan bisa berdosa kalau tidak bisa mensyukurinya. Kalau bisa mensyukurinya kan nggak berdosa. Bagaimana cara mensyukurinya? Orang percaya kepada kita jaga pula nggak nongkrong di karaoke, nggak nongkrong. Itu kan menjaga namanya itu nggak berdosa. Tapi kalau orang percaya sama kita, masih juga kita di warung tua, itu nggak berdosa namanya itu. Ini kasih percayaan kita menjaga diri. Bagus sekali itu. Jadi bicara tentang amalan, itulah amalan Pak Hasan sebenarnya. Abun waktu ceramah, ada 3 kali lah ceramah Abun waktu masih muda, sekarang udah nggak lagi, tua
kuat lagi ceramah. Abu ditanya oleh seorang wanita. Nah, dulu banyak dengan juga perwikitan itu masih masa kuat itu. 3 kali wanita yang terus membantai Abun itu. Yang satunya dipertanya, Ustaz, kalau laki-laki ini bisa membaca Al-Quran terus menerus, kalau mau sholat juga bisa terus-terusan. Untuk laki-laki ini. Ustaz Abdurrahman Sitanggang, di mana keadilan Allah? Kepada kami tidak diberikan kemampuan semacam itu. Waktu kami mes berhaid itu hampir 7 hari kami nggak bisa apa-apa. Di mana letak keadilan Allah? Abun itu Ustaz pecah juga kepala ini. Ini pertanyaan nggak pernah gitu loh. Nah, bilang entah gimana, itulah Allah tuh maha kaya. Dibuka pintu hati oleh Allah. Ibu sebenarnya itu ibu termasuk sudah pilihan dari yang pilihan. Orang kalau laki-laki baru berpahala dia membaca Al-Quran, baru berpahala dia adalah sholat. Sementara wanita dia tidak perlu membaca Al-Quran, tidak perlu sholat, dan bahkan tidak boleh puasa waktu berhidup. Itulah ibadah ibu. Entah siapa yang ngajari Abu waktu itu Ustaz. Ngomong gitu. Itulah ibadah ibu. Kalau ibu yakin itu adalah pemberian Allah, itulah dia ibadah ibu. Nah, ibu baca, iya Ustaz. Nah, demikian ada kajian dengan Pak Hasan ini. Ibadah bahwa mensyukuri pemberian ini, bisa tahu takut, bisa tahu berdosa, bisa rasa malu. Itu pertahankan, syukuri itu. Udah ibadah namanya itu. Ibadah di atas ibadah lagi. Kenapa? Jadi sudah membaca ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu sebenarnya kalau dalam itu ada dua tempat itu yang senada, yang antara satu dan lain berkaitan. Maksudnya itu sekarang kan Allah sudah berikan kepercayaan kepada Pak Hasan. Kepercayaan kan itu. Bagaimana cara memberinya? Masyarakat percaya sama Pak Hasan. Itu kan Allah yang buat. Nah itu nggak dicabut sama Allah. Kepercayaan itu dilimpahkan sama Pak Hasan itu nggak diambil sama Allah. Kecuali bisa nanti karunia ataupun kepercayaan itu menjadi rusak dengan Pak Hasan rusak sendiri. Bagaimana? Allah berikan kepercayaan sudah, dan kita rusai. Bagaimana kita rusai? Orang percaya kita ilmu. Kalau kita nongkrong di warung tua, itu kita sendiri yang rusai. Tapi zat daripada pemberian itu nggak dicabut sama Allah. Tetap sama sama. Cuman Pak Hasan rusak sendiri. Itulah pemberian itu. Seperti negara ini. Merdeka ini karunia Allah. Sudah diberikan. Dan Allah nggak cabut. Kecuali bangsa Indonesia itu merubah sendiri. Bagaimana dirubahnya? Dikasih kemerdekaan. Kemudian dirubah sendiri dengan dibuat segala macam kerusakan. Dia merusak itu manusia sendiri. Makanya di panggung tadi yang katakan bahwa kalau dia sekarang ini adalah itu sendiri. Nggak boleh berusaha, nggak boleh sekolah, dan segala macam. Masalah sendiri itu yang menciptakan. Dari mana sumbernya? Ya dari jauh hari. Nggak pernah dengar kata Ustadz. Ustadz tadi sering ceramah. Tapi 1-2 barangkali yang mendengarkan. Bayangin itu. Suruh sholat apa? Berjoget. Kan? Ya akhirnya aparatur negara yang zalim-zalim itu yang sesuai dengan masa ini. Dan barokah masa. Agar kita semuanya barokah. Tapi usia yang meyakinkan. 61 ya? Iya bang. 61 Pak. 61 berarti usaha sudah barokah. Belum 73 hari ini. Ada 73. Alhamdulillah. Perasaan juga sudah kena anak samurai juga, Amun. Tidak, itu bukan samurai. Itulah si tua ini. Hah? Itulah si tua ini. Iya. Si tua di Laksana Honda yang bau itu udah bekas. Yang bekas. Nggak usah disangka. Bukan samurai itu. Karat-karat badan kita itu sudah masalah.
Nah kalau kita sehat, kapan dia mengenai bagian yang muda-muda ini ya? Muda-muda ini dulu. Apalah hak dia lah yang sehat. Hak yang muda-muda ini, hak anak ini yang sehat. Kita ini sudah menganggap itu bagian kita. Jadi nggak usah kesal. Abang pun sakit banget, 20 hari belum sakit. Abang selalu gini. Bukan sombong abang ini Pak Hasan, nggak sombong. Abang sering bilang sama Allah. Kau arrotai dia syeddatak. Fahri di rahmat ya Allah. Aku sudah kurasakan ya Allah, dosa memang sedikit aja kau buat sholatnya. Jadi kenapa kasih sayang sedikit itu aja yang gue minta kamu sakit. Enggak betul sakit ya Allah. Aku nggak tahan sudah begini. Aku nangis sakit itu, memang sakit. Aku bilang. Sakit itu gimana Bun? Ya kan dua nih startnya. Ini satu. Ini luka ecek-ecek jadi infeksi besar ini. Wah, infeksi. Enggak lah, ini kan jadi orang anak-anak sering tanya itu kenapa ya? Enggak ada. Lama-lama udah tak curiga di rumah ini. Lari nanya ini dengan dokter. Nah ini dari dokter macam mana memangnya lah, baik salah. Ulah. Ini kan awalnya lucu loh Ustaz. Ini kaki abon ini. Di ujungnya sini ada mata ikan. Dua ini sini sini makanya. Jadi salat kan terganggu saat nyenggol di kaki. Ini gini abang. Jadi Ramadan kemarin, mengingat almarhumah dulu obatnya itu. Nah inilah nggak bisa dipertahankan. Ambil obatnya itu. Apa obatnya? Dapur sirih sama sabun batangan itu. Sabun teleponik. Itu ada. Itu zaman dulu ya Bun ya? Iya itu aja zaman dulu. Tempelkan lah. Kan mengikat. Dari awal Ramadan ada kegiatan meletakkan itu tanah itu buat di tembok. Yang di tembok tadi? Iya yang tembok itu. Dan pun sibuklah kesana mondar mandir nggak enak. Biasa nih obat lari. Kalau tadinya di sini lari ya kemari kan jalan. Jadi kira 1 jam terus sempat dibuat dalam hati ini bereaksi ini udah tahan kan. Lama-lama nggak tahan Ambun cabut grok. Masa yang ini bukan selalu masa hitam. Biasanya obat kampung itu hitam. Gua tuh ini 2 kan. Ini kena ini yang diobati. Ini pun kena ini. Ini kan udah sembuh ini masalah edukasi itu sembuh. Alhamdulillah dulu sembuh dia. Jadi sudah karena memang dia terbakar mungkin reaksinya nggak berapa cepat, biarkan aja. Ya biasa aja. Rupanya lama-lama ini bereaksi dia, buka besar ini. Dan pun nggak jalan waktu itu, tumbang tok. Ini kan udah sembuh. Ya kan, itulah yang buat sakit. 20 hari benar? 20 hari. Karena 25 Ramadan belum tumbang. Dibangun ini baru kemarin Ustaz. Baru kemarin membangun sholat itu baru kemarin. Kemarin. Ini hari kedua udah sehat. Tuan Guru Napundong pun juga begitu. Begitu ya. Baru sakit deh. Kemudian 5 Syawal.